Pernahkah anda merasa tubuh anda melambat, tidak sefleksibel sebelumnya? Meski tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat, anda selalu dalam kondisi mengantuk, anggota badan mudah kram di malam hari dan tidur selalu terputus-putus. Jika anda mengangguk, anda mungkin melihat diri anda sendiri dalam cerita ini. Antonio, pria berusia 63 tahun, dulu mengira dirinya semakin tua seperti orang lain. Setiap malam, dia terbangun karena rasa sakit akibat kram tiba-tiba di betisnya. Pada siang hari, ia mendapat tekanan kerannya seperti roller coaster, terkadang tinggi, terkadang rendah, sehingga bahkan berjalan santai pun berisiko. Dia lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami perasaan itu kecuali dirinya sendiri. Meski telah mencoba banyak hal, mulai dari obat resep, suplemen mahal, hingga menemui doktor satu demi satu, hasilnya masih nol. Biarnya kondisinya membaik, namun justru membuatnya semakin khawatir dan frustasi. Merasa terjebak dalam lingkaran setan tanpa jalan keluar. Bahkan orang-orang di sekitar saya berkata, pada usia ini, hal ini normal. Namun tahukah anda, jauh di lubuk hatinya, ia masih memiliki keyakinan kecil bahwa tubuhnya berbicara dan perlu didengarkan. Dia tidak ingin menjalani sisa hidupnya dalam penderitaan. Dan dari keputusasaan itu, benih kecil harapan pun mulai tumbuh. Dari sebuah kalimat yang sangat sederhana yang tak seorang pun menduganya. Setelah 2 minggu konsisten dengan kebiasaan barunya, Antonio mulai merasakan perubahan nyata pada tubuhnya. Pada awalnya, segala sesuatunya tidak terjadi secepat yang dia kira. Dan kelambanan inilah yang membuatnya semakin curiga. Pada masa-masa awal, dia hanya merasakan sedikit perbedaan, namun tidak terlalu dramatis. Rasa lelah masih terus berlanjut, dan kram masih terjadi secara tiba-tiba. Namun, ia memutuskan untuk tidak menyerah, mengetahui bahwa perubahan besar seringkali datang dari langkah-langkah kecil. Lalu suatu malam, keajaiban terjadi. Antonio tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Sebelumnya, setiap malam ia selalu terbangun karena rasa sakit. Apalagi kram yang datang tiba-tiba sehingga membuatnya tidak bisa istirahat total. Namun kali ini, dia bangun keesokan paginya tanpa merasakan sakit atau lelah apapun. Ia masih mengingat dengan jelas perasaannya saat bangun dari tempat tidur. Kakinya tidak lagi terasa berat, bahkan ringan seperti saat ia masih muda. Ini sangat mengejutkannya. Bisakah kebiasaan sederhana seperti itu menghasilkan perubahan besar? Perasaan itu kiasan bukan hanya perubahan fisik, tapi juga perubahan jiwa. Untuk waktu yang lama, dia harus menghadapi kelelahan yang tidak dapat dijelaskan dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya bahwa menjadi tua adalah hal yang normal. Namun kini Antonio merasa hidup kembali, seolah tubuhnya telah mendapatkan kembali keseimbangan yang sebelumnya hilang. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang rasa sakit atau kelelahan. Tekanan darahnya tidak lagi berfluktuasi sekuat sebelumnya, tetapi berangsur-angsur menjadi stabil, membantunya merasa lebih percaya diri saat keluar rumah dan melakukan aktivitas normal tanpa takut akan risiko kecil. Sebenarnya, ketika Antonio bercerita kepada saya tentang perubahan ini, mau tak mau saya merasa emosional. Apa yang dialaminya bukanlah kisahnya sendiri, melainkan kisah banyak orang. Itulah kisah orang-orang yang merasa tubuhnya perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk berubah. Namun terkadang, jawabannya ternyata sangat sederhana. Kebiasaan kecil, pilihan sederhana bisa membuat perbedaan besar. Antonio tidak memerlukan pengobatan yang mahal atau terapi yang rumit. Anda hanya perlu mendengarkan tubuh anda dan melakukan yang terbaik untuknya secara alami dan lembut. Ini adalah pengingat yang bagus bagi kita semua. Jangan abaikan sinyal dari tubuh anda. Terkadang kita mencari solusi yang rumit dan lupa bahwa perubahan nyata datang dari hal yang paling sederhana dan tulus. Jika Antonio bisa menemukan kesegaran pada tubuhnya hanya berkat pisang dan lemon, maka kita juga bisa menemukan cara sederhana untuk merawat dan mencintai diri sendiri setiap hari. Tahukah anda, terkadang kita terus mencari solusi rumit untuk meningkatkan kesehatan kita, padahal jawabannya sudah ada di depan mata kita, begitu sederhana sehingga mudah untuk diabaikan. Itulah yang ditemukan Antonio, karakter dalam cerita kita, setelah bertahun-tahun berjuang melawan kelelahan, insomnia, dan tekanan darah yang tidak menentu.
Dan keajaiban itu datang dari dua hal yang sangat mirip, pisang dan lemon. Anda mungkin bertanya-tanya, hanya pisang dan lemon, bagaimana bisa memiliki efek ajaib? Namun dengarkan baik-baik, karena kombinasi yang tampaknya sederhana ini menciptakan perubahan besar pada tubuh Anda jika Anda memberinya kesempatan. Pisang merupakan salah satu buah yang paling familiar yang dimiliki hampir setiap rumah. Namun yang sedikit orang perhatikan, di dalam pisang kuning itu terkandung harta karun nutrisi. Pisang kaya akan potasium, mineral penting yang membantu mengecoh tekanan darah, mengurangi kontraksi otot dan mencegah kram. Jika Anda sering mengalami kaki lelah dan sulit tidur karena kaki terus-menerus tersentak, bisa jadi itu karena tubuh Anda kekurangan potasium. Selain itu, pisang juga mengandung magnesium yang membantu otot relaks, mengurangi rasa sakit dan nyeri, terutama pada usia paruh baya dan lebih tua. Dan khususnya, pisang mengandung tryptophan, zat yang dianggap sebagai precursor serotonin, hormon yang membantu Anda merasa bahagia, mudah tidur, dan memiliki semangat yang lebih ringan. Oleh karena itu, banyak orang hanya perlu makan pisang setiap hari untuk merasakan suasana hati yang jauh lebih positif tanpa memerlukan obat-obatan psikiater. Bagaimana dengan lemon? Lemon adalah kunci bagi tubuh Anda untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi berharga dari pisang. Jus lemon mengandung banyak vitamin C dan asam sitrat, dua bahan yang membantu tubuh menyerap mineral dengan lebih efektif. Bayangkan saja seperti ini, pisang membawa mineral, tetapi tanpa lemon, tubuh Anda hanya akan menelusuri mineral tersebut dan tidak menyimpannya sepenuhnya. Lemonlah yang membuka pintu bagi potasium, magnesium dan manfaat pisang untuk dibawa jauh ke dalam tubuh Anda. Hal menarik lainnya adalah meskipun lemon memiliki rasa asam, namun ketika masuk ke dalam tubuh akan menciptakan lingkungan yang sedikit basah. Lingkungan basah ini membantu mengurangi peradangan, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hal-hal yang semakin tua, semakin banyak yang kita butuhkan. Jika dipadukan dengan pisang, kedua buah ini ibarat berjabat tangan, membantu tubuh Anda mendapat nutrisi dari dalam keluar dengan lembut namun dalam. Jika setiap cuas Anda meluangkan waktu 3 minit untuk menumbuk pisang, memeras setengah buah lemon segar dan langsung memakannya, Anda tidak hanya menikmati hidangan lezat, tetapi Anda juga memberikan hadiah pada tubuh Anda untuk cara alami mendapatkan tidur yang lebih nyenyak, emosi yang lebih stabil, dan hari-hari yang lebih berenergi. Tidak perlu mencari lagi. Terkadang, yang dibutuhkan tubuh Anda hanyalah sedikit kebaikan setiap hari. Setelah mendengarkan cerita Paman Antonio, Anda mungkin merasa penasaran. Adik, bagaimana saya harus memulainya? Adakah yang perlu saya ingat? Jangan khawatir, hari ini saya akan membagikannya dengan sangat spesifik dan mudah dipahami. Seperti seorang teman yang duduk di sebelah Anda dan berbicara tentang kesehatan. Hal pertama dan terpenting adalah pilih bahan yang tepat. Kedengarannya sederhana, namun ini merupakan keputusan besar dalam hal efektivitas. Untuk pisang, Anda sebaiknya memilih pisang yang sudah matang dan memiliki sedikit bintik coklat kecil yang ideal. Saat ini pisang memiliki rasa manis alami, mudah dicerna, dan memiliki kandungan antioksidan paling tinggi. Jangan menggunakan pisang hijau karena akan sulit dicerna dan mengurangi kemampuan penyerapan nutrisi. Jika pisang sudah terlalu matang, hampir berwarna coklat tua, maka kandungan gulanya akan meningkat dan tidak lagi sebaik dulu. Dengan lemon, Anda harus menggunakannya lemon segar dan peras sesaat sebelum makan. Jangan menggunakan jenis yang sudah diperas atau dibiarkan terlalu lama di lemari es, karena kandungan vitamin C dan zat baik di dalamnya akan sangat berkurang bila terkena udara. Setengah lemon untuk setiap pisang sudah cukup. Jika dirasa terlalu asam, Anda bisa menyesuaikannya sedikit sesuai selera. Caranya sangat sederhana. Cukup tumbuk pisang dengan garpu, lalu peras lemon, aduk rata dan selesai. Jika suka, Anda bisa menambahkan sedikit bubuk kunyit atau bubuk kayu manis. Kunyit membantu mengurangi peradangan ringan, sedangkan kayu manis membantu menstabilkan gula darah dan memiliki aroma hangat dan menyenangkan. Namun ingat untuk menggunakan sedikit saja agar tidak mengalahkan rasa alami pisang dan lemon. Tentang waktu makan, pagi hari atau sebelum tidur boleh saja, tergantung jadual Anda. Di pagi hari, Anda akan berenergi secara alami dan waspada secara mental,
Dan di malam hari, tryptophan dalam pisang akan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Namun yang terpenting adalah mempertahankan rutinitas yang teratur. Seperti Paman Antonio, baru setelah 2 minggu, dia mulai merasakan perubahannya dengan jelas. Namun ada juga beberapa hal kecil yang perlu anda hindari. Jangan gabungkan hidangan ini dengan susu atau yogurt, karena kalsium di dalamnya dapat mengurangi kemampuan menyerap kalium, zat paling berharga dalam pisang. Dan sama sekali tidak ada tambahan gula putih atau pemanis. Jika ingin rasa manis yang lebih kuat, anda bisa menambahkan madu murni. Tapi sebenarnya pisang matang sudah cukup manis. Kesalahan lainnya adalah membiarkan hidangan ini terlalu lama untuk disantap. Setelah tercampur, sebaiknya segera digunakan. Sebab jika dibiarkan dalam waktu lama, pisang akan teroksidasi, berubah warna dan kehilangan banyak nutrisi. Dan jangan makan terlalu banyak setiap hari karena efektif. 1 porsi per hari sudah cukup untuk diserap tubuh anda secara alami, tanpa membebani secara berlebihan. Soalnya, hanya dengan kebiasaan kecil dan sederhana, namun jika dilakukan dengan benar, perlahan tubuh anda akan pulih kembali seperti yang dialami Paman Antonio. Jangan menunggu sampai tubuh anda meminta bantuan untuk memulai. Dengarkan dan rawatlah dari hal yang paling sederhana, dan anda akan terkejut dengan keajaiban kecil yang dibawa oleh alam.